Yang melakukan 8 rakaat dapat pahala, bukan bid'ah, bukan salah ya. Tapi 20 double pahalanya. Sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin. Anda sudah benar. Jadi dikembalikan kepada Anda. Kalau Anda orang yang rajin dan bakal bisa melakukan sholat ya, lebih baik Anda membuat perubahan di tempat tersebut. Membuat perubahan. Jadi 8 dikembalikan kepada 20. Maka cari yang 20. Karena apa? Mohon maaf, saya itu pemalas. Kalau teman saya dikit ya jadi sedikit. Kalau 20 kan terpacu. Ini kan begitu. Jadi lebih baik kalau memang Anda tidak bisa buat perubahan, jangan sampai Anda termasuk membesarkan syiar. Tidak tahu ini madhab dari mana kan begitu. Tapi tidak bid'ah loh ya. 8 rakaat sudah kami sampaikan, 8 rakaat, 2 rakaat pun adalah sunnah. Cuma 20 rakaat dipilih para ulama, sudah saya sampaikan. Kenapa kok ulama 4 madhab pilih 20? 20 adalah pertama sunnah Nabi. Nabi melakukan qiyam. Jadi tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma', sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat, karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW mathna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu.